Iya, Bapak dan Ibu, saya mau titip pesan dulu. Jangan kemana-mana, karena inisiatif cerdas berikut ini tidak kalah hebatnya dibandingkan 5 yang sudah kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua, dimanapun kita berada. Di Indonesia bagian timur, di Indonesia bagian barat, dan di Indonesia bagian tengah. Hari ini saya Muhammad Taufan yang akan memandu sesi berikut ini. Salam kolaborasi Bapak dan Ibu sekalian. Melayani kebutuhan kesehatan di Flores Timur ini untuk menjawab satu tantangan atas tingginya jumlah kematian ibu dan anak. Jarak tempuh dan akses yang terbatas menjadi salah satu faktor utama penyebab tingginya jumlah kematian ibu dan anak. Kita akan memperdengarkan 2 presenter kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Mansetus Balawala. Bapak Mans adalah Direktur Yayasan Kesehatan untuk semua yang bekerja di Kabupaten Flores Timur. Kemudian beliau tidak sendiri, beliau akan ditemani oleh Ibu Maria Goretti Ruron. Saya biasa menyapa beliau dengan Ibu Eti, yang pekerjaan sehari-hari adalah bidan di Puskesmas Lewolema, Flores Timur. Mari sama-sama kita lihat video dan presentasi dari kedua narasumber kita. Silahkan. Sebelum program ambulans motor ini ada, kami mendapatkan banyak kesulitan. Misalnya ketika ada panggilan pasien emergensi dalam waktu bersamaan, kami kesulitan melayani. Apalagi kediaman pasien berjauhan jaraknya. Dan kami tidak memiliki kendaraan yang bisa kami gunakan untuk melakukan penjangkauan seperti itu. Tapi dengan adanya program ini, kesulitan itu sudah bisa teratasi. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya kepada manajemen Yayasan Bakti dan juga Forum Kawasan Timur Indonesia yang sudah menghadirkan kami di panggung inspirasi Rute Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Kehadiran kami di panggung inspirasi ini bukanlah kali pertama. Ini merupakan yang ketiga kalinya untuk kami berbagi cerita bersama Bapak Ibu sekalian tentang inisiatif cerdas yang kami jalani di Kabupaten Flores Timur. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa Kabupaten Flores Timur itu adalah sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari Pulau Flores bagian timur, Pulau Adonara, dan Pulau Solor. Terdapat 19 kecamatan dan 229 desa dengan jumlah penduduk mencapai 200.000 lebih jiwa. Kondisi geografis yang demikian tentu menyulitkan masyarakat dalam berbagai hal. Tak terkecuali akses terhadap informasi dan layanan kesehatan. Pada tahun 2000, ketika ada diskusi tentang kondisi kesehatan ibu anak di Kabupaten Flores Timur yang melibatkan para petugas kesehatan dan penyuluh lapangan keluarga berencana, terungkap bahwa salah satu faktor penyebab tingginya kasus kematian ibu anak hanya karena terlambat tolong. Dan terlambat tolong ini disebabkan karena minimnya sarana transportasi
baik sarana transportasi umum untuk masyarakat maupun untuk petugas kesehatan itu sendiri. Karena itu banyak kasus-kasus kesehatan yang sebetulnya bisa ditangani berakhir dengan kematian. Berangkat dari persoalan tersebut, maka kondisi yang ingin kami rubah dengan inisiatif ini adalah mendekatkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan. Juga berupaya menekan kasus kematian ibu anak yang disebabkan karena terlambat tolong. Jadi kehadiran inisiatif ini sesungguhnya memotong 2 dari 3T penyebab kematian ibu anak di Indonesia, yakni terlambat mendapat penanganan dan terlambat sampai ke tempat rujukan karena kendala transportasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari informasi melalui internet. Dan didapatkan bahwa ternyata inisiatif ini sedang juga dikembangkan oleh Riders for Health Inggris di beberapa negara di Afrika Selatan. Di antaranya Zimbabwe, Ghana, dan Lesotho. Selain itu dalam pencarian informasi melalui internet ini juga ditemukan alamat Simon Milward dari Millennium Rider. Beliau adalah seorang penggemar sepeda motor yang dalam keseharian hidupnya mendedikasikan dirinya untuk menggalang dukungan dana untuk kepentingan sosial yang dikirim ke MSF Belanda dan Riders for Health Inggris. Ketika mengkonfirmasikan ide tentang program ambulans motor kepada beliau, dia merespon positif dan memberikan dukungan kepada ide ini. Lalu dilakukan asesmen di Kabupaten Flores Timur dan Lembata untuk menjajaki wilayah operasional program dan lembaga-lembaga yang bisa bermitra dalam menjalankan inisiatif ini. Dari hasil asesmen itu, Flores Timur menjadi pilihan kami karena memang Lembata saat itu masih berbenah diri karena baru mekar dari Kabupaten Flores Timur sebagai daerah otonom. Dan dalam asesmen itu juga diketahui bahwa Dinas Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas memiliki intervensi yang sangat intensif berkaitan dengan pelayanan kesehatan di pedesaan. Karena itu kami memilih Dinas Kesehatan untuk berkolaborasi bersama untuk menjalankan inisiatif ini. Selanjutnya kami kemudian memberikan pelatihan mengendara kepada para petugas kesehatan di tingkat puskesmas, memberikan pelatihan mereka servis dasar, dan selanjutnya memfasilitasi mereka dengan sepeda motor untuk menjangkau layanan kesehatan di daerah-daerah pedesaan secara berkala. Sehingga masyarakat bisa memiliki kemudahan untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan. Mengapa kami perlu untuk membekali para petugas kesehatan di tingkat puskesmas dan di puskesmas pembantu, itu karena memang kalau kita melihat atau pernah menonton film tentang Suster Apung, pada satu adegan itu kendaraannya rusak dan terpaksa dia harus memarkir kendaraannya lalu dia berjalan menuju ke alamat pasien yang dia layani. Dan itu yang kami tidak inginkan. Dan program ini dia tidak hanya menitik beratkan pada pelayanan kesehatan bermotor semata, tetapi juga pada bagaimana memanage kendaraan agar meminimalisir kerusakan. Karena dengan sistem yang kami bangun yaitu sistem pengelolaan kerusakan minimum, itu memberikan kami jaminan bahwa usia aset jauh lebih lama, kemudian meminimalisir kerusakan dan menjamin setiap kendaraan operasional siap pakai kapan dan dimanapun bila dibutuhkan. Sepanjang hampir memasuki 20 tahun kami berkolaborasi dengan teman-teman petugas kesehatan di tingkat pustu dan puskesmas, ternyata kami juga belajar bahwa kerja-kerja kolaboratif itu jauh lebih mudah
untuk mencapai tujuan. Selain itu berbiaya ringan, karena memang tanggung jawab pembiayaan tidak hanya dibebankan pada satu pihak, tetapi masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dalam hal pembiayaan dan juga hal-hal lainnya. Selain itu, di awal program ini kami lakukan di tahun 2002, itu kami hanya mampu memfasilitasi para petugas kesehatan dengan sepeda motor. Tetapi perlahan-lahan kami mengatasi masalah demi masalah. Kami juga memfasilitasi mereka dengan mobil ambulans dan juga ambulans laut sebagai sarana rujukan cepat antar pulau. Dan ini menjadi satu-satunya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya apa yang menjadi kebanggaan bagi kami? Bagi kami, apa yang kami lakukan itu adalah hal biasa. Tetapi bagi orang di luar sana, mereka melihat mungkin hal ini berbeda dengan apa yang kami lihat. Karena itu berbagai apresiasi juga datang kepada kami. Dan terakhir pada 2019 lalu kami mendapatkan apresiasi sebagai 75 ikon prestasi Pancasila dari Badan Pembina Ideologi Pancasila. Kegiatan yang kami lakukan ini memang berhasil menjawab tantangan. Beberapa hal yang bisa kami kemukakan di sini adalah bahwa inisiatif ini memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan. Respon terhadap panggilan pasien lebih cepat. Peningkatan jumlah fasilitas sanitasi yang dimonitor, kemudian kemudahan dalam melakukan sweeping kasus-kasus kesehatan, kunjungan rumah, dan banyak hal lainnya. Kami juga dalam beberapa kali juga kami tidak hanya memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi, tetapi kami juga memenuhi kebutuhan akan logistik kesehatan. Untuk logistik kesehatan ini, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan jejaring kami yang membantu untuk memenuhi kebutuhan logistik kesehatan di puskesmas-puskesmas sejauh yang kami mampu. Dan bagaimana dengan tantangan pelayanan kesehatan di Flores Timur, telah hadir bersama saya, sahabat saya, Bidan Maria Goretti Ruron, yang akan menceritakan tentang bagaimana kesulitan-kesulitan mereka dalam melayani masyarakat di Kabupaten Flores Timur dalam bidang kesehatan. Baik, saya bekerja di Puskesmas Lowolema, Kabupaten Flores Timur, yang merupakan salah satu daerah binaan dari Yayasan Kesehatan untuk Semua atau kami singkat dengan YKS. Sedikit cerita singkat tentang keadaan kami sebelum adanya program YKS tentang ambulans motor masuk ke kami. Wilayah kami seperti yang sudah diceritakan tadi, kami dengan minimnya alat transportasi seperti sepeda motor dan angkutan umum yang membuat kami mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sasaran kami. Terlebih waktu itu masih ada persalinan yang terjadi di rumah, jadi kami harus menolongnya dari rumah ke rumah dan juga kegiatan pelayanan lainnya. Sebelumnya kami, wilayah puskesmas kami itu masih bergabung dengan puskesmas atau kecamatan yang berada paling ujung di Pulau Flores, namanya Tanjung Bunga, sehingga akses dari tempat saya bekerja ke kecamatan itu cukup jauh dan harus melintas ibu kota kabupaten karena tidak ada angkutan umum yang langsung dari tempat saya ke puskesmas tersebut, sehingga saya juga mengalami kesulitan pada waktu mengamprak obat atau mengamprak vaksin dan pertemuan-pertemuan lainnya. Pada tahun 2002, YKS datang dengan program ambulans motor, itu sangat membantu, tetapi saya itu masih ragu-ragu bagaimana mungkin saya bisa dengan sepeda motor ini, karena terus terang waktu itu saya sendiri belum bisa mengendarai sepeda motor di tahun 2002 itu. Tetapi saya sangat bersyukur karena seperti yang tadi Pak Mans ceritakan,
YKS bukan hanya memberikan sepeda motor, tetapi lebih dari itu melatih kami, membimbing dan mendampingi sampai kami bisa mengendarai sepeda motor itu sendiri. Lalu kami juga dibekali dengan cara perawatan sepeda motor sehingga sepeda motor itu betul-betul dalam keadaan siap saat kita butuhkan, karena kebutuhan untuk melayani pasien itu tidak direncanakan karena kadang-kadang bisa malam, bisa pagi atau sore. Sehingga dengan sebelum adanya sepeda motor itu, saya pernah mengalami adanya kasus kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir meninggal karena saya terlambat mencapai di tempat sasaran di rumah ibu. Karena memang waktu itu saya hanya bisa menjangkau dengan jalan kaki karena kendaraan sepeda motor di desa itu juga masih sangat sulit. Saat itu saya menangani 3 desa. Dengan adanya sepeda motor dari YKS, persoalan kami dalam memberikan pelayanan tentang keterlambatan itu sangat tertolong. Sehingga saya kalau dipanggil untuk menolong persalinan di rumah akan dengan cepat sampai ke sasaran, dan dalam kegiatan-kegiatan lain seperti posyandu, sasaran tidak menunggu lama, atau pergi ke puskesmas mengamfrak obat, atau pertemuan itu bisa ditempuh dengan sepeda motor sehingga tidak memakan waktu yang begitu lama. Karena sebelumnya itu saya harus dari pagi keluar dari tempat tugas itu dan balik lagi itu sampai malam karena harus melintasi ibu kota kabupaten. Dan sekarang dengan adanya sepeda motor itu, semua ibu yang kami tolong bisa dirawat dengan baik, diatasi dengan baik, sehingga masalah-masalah tentang keterlambatan kami sampai ke sasaran dan waktu lamanya para sasaran menunggu kedatangan kami untuk kegiatan itu sudah teratasi. Sehingga saat ini kasus kematian ibu bisa menurun. Walaupun memang sekarang masih ada kasus kematian, tetapi penyebabnya itu dari faktor yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hal yang memotivasi kami sehingga kami boleh menjalankan inisiatif ini hingga memasuki usianya yang ke-20 tahun, itu saya teringat dengan rilis yang pernah disampaikan oleh UNICEF bahwa setiap 3 menit dimanapun di Indonesia, 1 balita meninggal dunia, dan setiap jam 1 perempuan meninggal dunia ketika melahirkan dan sebab-sebab yang berhubungan dengan kehamilan. Pada titik ini, Presiden Liberia, Ellen Johnson, juga pernah berkata bahwa sebuah negara berkembang bila ibu bertahan hidup. Karena itu kita harus berusaha untuk menjaga mereka hidup. Ini yang saya jadikan sebagai motivasi untuk terus menjalankan inisiatif ini. Bila ini terus berjalan baik dengan melakukan perluasan wilayah kerja dan juga replikasi ke wilayah-wilayah lain di NTT, maka saya pikir standar kesehatan masyarakat di Flores Timur semakin baik. Karena inisiatif ini juga pernah direplikasi oleh Pilotos Solidarios dari Argentina yang datang jauh-jauh ke Flores dan belajar program ini, dan kembali ia menjalankan inisiatif yang serupa. Lalu bagaimana dengan kita yang ada di dekat-dekat sini? Saya pikir ini menjadi tantangan kita bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Om Mans, Pak Mans, dan Ibu Eti sudah menyampaikan kepada kita semua. Saya ingin menginformasikan kepada peserta Road Forum Kawasan Timur Indonesia bahwa praktik cerdas Yayasan Kesehatan untuk Semua ini juga pernah dipromosikan oleh Yayasan Bakti pada kegiatan Festival Forum Kawasan Timur Indonesia tahun 2009 dan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kalau tidak salah pada saat itu Om Mans baru motor ambulans yang ada ya, dan sekarang sudah berkembang menjadi ambulans, dan kemudian juga ada ambulans laut yang dimiliki oleh teman-teman Yayasan Kesehatan untuk Semua. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, kami mempersilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan diisi pada kolom Q&A selama proses diskusi kita pada sore atau siang hari ini. Sudah ada pertanyaan?
Kita memiliki waktu kurang lebih 15 menit ya, Om Mans dan Ibu Eti untuk merespon pertanyaan dari peserta. Oke, ada pertanyaan pertama nih. Bagaimana bentuk kerjasama atau dukungan pemerintah setempat kepada YKS terutama terkait dengan pengadaan dan maintenance kendaraan ambulans? Bisa direspon oleh Pak Mans, silakan. Ya, baik, kalau soal dukungan dari pemerintah memang sejauh ini sejak awal program di tahun 2002 itu masih dalam bentuk menyediakan tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan puskesmas pembantu. Tetapi memang sekarang lebih banyak di tingkat puskesmas. Dan kalau untuk dukungan lain memang sejauh ini belum ada. Hanya itu yang mereka berikan. Tetapi saya pikir tidak perlu dukungan finansial, cukup dukungan moral juga itu merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kami untuk menjalankan inisiatif ini. Saya pikir itu yang perlu. Oke, berarti kerja-kerja kolaboratif itu tidak selamanya harus bergantung dengan dukungan finansial ya, tetapi dukungan moral juga menjadi hal yang sangat penting ya. Oke, kita masih ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Samrean. Pertanyaannya adalah apakah, nah ini mungkin untuk Ibu Eti ya, apakah para bidan atau nakes desa yang berpendidikan non formal juga menjadi mitra dari Yayasan Kesehatan untuk Semua? Bisa direspon oleh Ibu Eti? Silakan Bu Eti. Baik, terima kasih. Untuk tenaga kesehatan yang bermitra dengan YKS itu, YKS bermitranya dengan Dinas Kesehatan, lalu dengan Puskesmas. Jadi kami yang tenaga ini dia tidak memilahkan apakah itu perbidan, apakah itu perawat. Yang penting tenaga kesehatan yang bisa melaksanakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di wilayah kerja. Seperti itu. Oke, iya. Kalau Om Mans bagaimana selama ini kerjasama dengan tenaga kesehatan yang ada di desa? Dan kader-kader mungkin ya? Ya, kalau di desa, di tingkat desa itu kami juga melibatkan kader Posyandu dan juga pemerintah desa sebagai pemantau lapangan. Jadi tugas mereka itu memantau apakah kendaraan ini digunakan sesuai dengan tujuan atau tidak. Jadi kalau ada yang memang menggunakan itu di luar tujuan, maka mereka bisa melaporkan kepada kami. Ya. Ya, masih ada pertanyaan yang ketiga. Apakah ada kiat-kiat yang bisa dibagikan kepada kita semua peserta yang hadir pada sore hari ini adalah bagaimana untuk bisa menginisiasi dan menjaga kolaborasi dengan berbagai pihak? Mungkin dari Ibu Eti dulu. Baik, karena kita itu menggunakan kendaraan yang disiapkan dari YKS sehingga untuk kolaborasinya kita secara rutin per 3 bulan itu memberikan laporan tentang pelaksanaan apa yang kita kerjakan selama waktu berjalan. Sehingga setiap kali ada kegiatan 3 bulan itu dilaporkan dan juga perkembangan keadaan motor juga kita sampaikan kepada YKS sehingga ada yang perlu kita harus ke bengkel YKS untuk perbaikan sehingga kolaborasinya itu selalu berjalan antara kami pengguna sepeda motor untuk layanan dengan YKS dan juga atasan kami yaitu Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan. Oke, terima kasih banyak Ibu Eti. Dengan Om Mans mungkin bagaimana kita bisa menjaga atau merawat kolaborasi yang sudah terbangun selama ini? Saya pikir untuk memulai kolaborasi itu adalah hal yang mudah, tetapi untuk merawatnya, menjaganya, menjadi keberlanjutan itu adalah hal yang sulit. Karena itu kita harus saling pengertian, menjaga apa yang menjadi kewenangan kita masing-masing, dan itu kami atur juga di dalam kontrak biar tidak terjadi gesekan antara pihak-pihak yang berkolaborasi dalam program ini. Sehingga kita tahu mana yang menjadi kewenangan kita dan mana yang menjadi kewenangan pihak yang lain yang terlibat dalam kolaborasi ini. Iya. Kita masih ada pertanyaan yang keempat, ini mungkin khusus buat Pak Mans ya, Om Mans ya. Selepas ambulans motor dan ambulans laut, apakah ada rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh teman-teman di Yayasan Kesehatan untuk Semua untuk meningkatkan lagi pelayanan kesehatan di Flores Timur? Saya pikir itu kami sudah memiliki rencana dan memang pernah ada komunikasi dengan pihak luar bagaimana kami mengembangkan teknologi drone untuk mengantar logistik kesehatan dari kabupaten ke puskesmas-puskesmas yang ada di pulau. Karena memang selama ini ketika terjadi musim gelombang tinggi itu memang
petugas kesehatan yang berada di puskesmas di pulau-pulau itu kesulitan untuk menganfrak obat di dinas. Karena itu memang kami berpikir untuk bahwa teknologi drone ini mungkin bisa menjadi solusi, tetapi memang masih terkendala beberapa hal sehingga itu belum terlaksana. Oke, terima kasih Pak Mans. Bu Eti, mungkin sebagai penutup kita ingin mendengar closing statement dari Pak Mans terkait dengan program kolaborasi yang sudah dilakukan di Larantuka di Flores Timur. Silakan Pak Mans. Baik, untuk program ini saya berpikir ketika kita bekerja dengan hati dan juga kita tidak berpikir soal imbalan, itu semuanya akan berjalan dengan baik. Karena apapun yang kita lakukan dengan hati, maka pasti ada jalan keluarnya untuk setiap kesulitan yang kita temukan. Oke, kata kuncinya bekerja dengan hati ya. Bisa dilanjut Ibu Eti, closing statementnya? Saya hanya mau mengatakan terima kasih banyak untuk YKS dan punya harapan besar program ambulans motor tetap ada dan dipertahankan dan dikembangkan, karena dengan program ambulans motor sangat membantu kami sebagai petugas kesehatan, dan semoga program ambulans motor ini bisa menjangkau lebih luas sasaran yang ada di wilayah kerja di puskesmas dan wilayah Kabupaten Flores Timur, dan lebih banyak lagi membantu kami sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Iya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta Road to Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Kita bisa mendapatkan satu inisiatif yang sangat menarik, satu inspirasi yang sangat menarik, bahwa kerja-kerja kolaborasi adalah kerja-kerja yang mudah kita lakukan. Kerja-kerja kolaborasi adalah kerja-kerja yang murah kita lakukan karena kita melibatkan semua stakeholders, semua pihak yang ada dimanapun dia, di kabupaten, di desa, di distrik, di provinsi, dan di negara ini. Karena persoalan kesehatan ibu dan anak bukan hanya satu instansi saja yang bisa menangani, tapi harus melibatkan semua pihak. Terima kasih dari kami, Flores Timur. Salam. Kami mau berdiri dulu. Salam kolaborasi Dari Timur untuk untuk Indonesia. Indonesia. Terima kasih.